Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi komunikasi persuasif dalam negosiasi. Minggu 3, sesi 2, kita akan membahas jenis-jenis dari negosiasi. Tentu negosiasi membutuhkan cara dan teknik yang tepat agar mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk membuat negosiasi ini berhasil dengan baik. Tidak selalu kita dengan cara yang formal akan selalu berhasil. Ada kalanya dalam beberapa negosiasi, justru yang non formal ini yang lebih membawa keberhasilan pada kita. Untuk itu kita harus paham pada saat mana kita harus menggunakan negosiasi yang formal dan non formal. Kita akan melanjutkan materi kita dengan membahas manfaat dari negosiasi. Manfaat dari negosiasi harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita sampai pada bentuk-bentuk negosiasi. Manfaat yang pertama, manfaat negosiasi ini adalah untuk menciptakan hubungan kerjasama atas dasar pengertian. Tentu saja pengertian harus dibangun. Pengertian tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Harus melalui proses yang panjang, harus melalui proses yang bertahap. Untuk itu kita harus coba ciptakan itu. Ciptakan hubungan kerjasama atas dasar pengertian. Itu manfaat negosiasi yang pertama. Yang kedua, kita juga harus menjadikan negosiasi ini untuk menjalin hubungan bisnis yang lebih luas. Tidak ada rasanya bisnis yang berhasil kalau memang kita tidak melakukan negosiasi yang baik. Negosiasi ini perlu kita bangun, kita perlu ciptakan, kita perlu berusaha untuk membuat misalnya daftar nama siapa yang kita bisa jadikan rekan bisnis, dan semua butuh negosiasi. Maka negosiasi sekali lagi akan membuat jaringan bisnis kita lebih luas kalau kita bisa memanfaatkan negosiasi dengan baik. Yang ketiga, tentu saja negosiasi akan membawa dampak positif yang lain, yaitu meningkatkan relasi, reputasi, dan profesionalisme. Relasi, kita akan membangun relasi secara bertahap. Tadi saya sudah ceritakan, dari 5 orang menjadi 10 orang, menjadi 15 orang. Jaringan bisnis kita menjadi lebih luas. Tentu saja dengan jaringan yang luas, dengan sendirinya terciptalah word of mouth communication. Komunikasi getok tular, bagaimana kita akan diceritakan pada lebih banyak orang. Itu akan membangun reputasi yang baik untuk kita. Dan tentu saja ujungnya akan menciptakan yang namanya profesionalisme. Dengan profesionalisme kita akan dihargai dalam profesi yang kita bangun. Maka dengan profesionalisme membuat kita akan menjadi lebih disegani dan orang akan respect pada apa yang kita lakukan. Berikutnya, kita juga harus melakukan negosiasi pada saat yang tepat. Jangan sampai kita melakukan negosiasi pada saat sebetulnya kita sudah gagal atau bahkan sudah dalam posisi berhasil, sehingga kita akan melakukan negosiasi pada saat yang tepat. Setidaknya kita harus perhatikan, yang pertama, negosiasi kita akan lakukan pada saat kita tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan hasil yang kita inginkan. Jadi kalau kita udah sulit mencapai hasil sesuai yang kita mau, jangan ragu-ragu, kita akan coba melakukan negosiasi. Negosiasi kita lakukan untuk mencapai tujuan tadi. Tentu saja caranya harus dengan penuh kesabaran, dengan penuh kehati-hatian. Yang kedua, negosiasi akan kita lakukan jika terjadi konflik antar pihak. Kalau nggak ada konflik, untuk apa negosiasi? Negosiasi akan kita lakukan jika masing-masing pihak tidak punya cukup kekuatan atau kekuasaan yang terbatas untuk menyelesaikan secara sepihak. Jadi harus kedua-duanya punya itikad baik, punya kemauan untuk menyelesaikan konflik. Yang ketiga, bila keberhasilan kita dipengaruhi oleh kekuasaan atau otoritas dari pihak lain, kita akan membutuhkan negosiasi. Jadi jangan sampai ada pihak yang terlalu dominan, pihak yang terlalu menjalankan otoritasnya secara mutlak. Kita harus mampu berdiri dalam posisi yang setara, sehingga kita akan melakukan negosiasi. Juga yang terakhir, kita harus juga paham bahwa negosiasi akan kita lakukan jika kita tidak punya pilihan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi kita harus sadar bahwa kalau misalnya
masalah tidak bisa diselesaikan atau masalah sudah terselesaikan, sebetulnya kita nggak perlu negosiasi. Negosiasi kita gunakan pada saat yang tepat, ketika kita punya pilihan yang lebih baik, sehingga suatu yang kita perjuangkan tidak akan menjadi sia-sia dan akan mencapai tujuan sesuai dengan yang kita mau. Dan dalam hal yang terkait negosiasi ini, kita pahami ada dua jenis atau dua cara kita melakukan negosiasi. Cara yang sering dilakukan tentu saja, dan ini sifatnya formal, ini hanya bisa dilakukan pada kondisi tertentu. Kondisi negosiasi formal ini akan efektif jika kita memang ada dalam situasi yang mendukung. Tapi ternyata negosiasi yang sebaiknya kita lakukan kadang justru lebih cocok dalam kondisi negosiasi non formal, situasi yang santai, situasi yang rileks, situasi yang saling mendukung, sehingga kita tidak sungkan untuk berkata-kata, tidak sungkan untuk menyampaikan sesuatu, baik itu pada atasan, pada rekan kerja atau siapapun, itu jauh lebih baik. Sehingga negosiasi yang terbaik kita lakukan kedua-duanya. Negosiasi formal dalam konteks kita berhadapan dengan atasan dan memberikan respek, tapi di saat kita mampu berada dalam situasi non formal, berikan dorongan yang sama baiknya, sehingga kalau kita bicara jenis negosiasi, formal dan non formal adalah sama-sama penting dalam melaksanakan negosiasi untuk mencapai tujuan. Demikian materi perkuliahan sesi 3, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih.